Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Ya, satu anugerah yang besar Bapak Ibu Saudara, saya bisa ada di tempat ini Saudara. Saya sering di tempat ini Saudara, ya sangat sering bahkan Saudara. Tapi tidak berdiri di atas mimbar ini Saudara. Pernah berdiri di atas mimbar ini, mimpin pujian, tapi di acara yang lain. Ya Saudara, dan saya berterima kasih kepada Pastor Yohanes yang sudah mempercayakan mimbar ini untuk kami layani di sore hari ini, yang seharusnya di bulan Mei minggu kedua Saudara. Ya lalu diundur lagi di bulan Juli Saudara, dan diundur lagi bulan Agustus Saudara, dan akhirnya diundur lagi hari ini, dan akhirnya saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang sukacita luar biasa. Dan Saudara, saya lihat walaupun Anda semua pakai masker, saya melihat wajahnya tetap wajah kemuliaan Tuhan. Saya lihat ketika saya masuk tadi, walaupun kita tidak berjabat tangan ya, tapi saya lihat dari mukanya, ya dari kedipan matanya, luar biasa gitu. Jadi hari ini saudara mau wajahnya pas-pasan, wajahnya cantik, hari ini kelihatan baik semua saudara. Karena apa saudara? Pakai masker saudara. Ya, nah saudara, saya tidak perlu memperkenalkan lebih jauh, yang jelas nama saya sudah disebut tadi. Nama saya bagus sekali saudara, cuman yang belakang kurang menguntungkan mungkin saudara ya. Timotius gitu, kalau sudah dibilang belakangnya nggak enak sekali saudara. Timotius Ngadmin gitu ya. Waduh, mesti saudara kalau dengar nama belakangnya wong desa gitu saudara. Betul saudara. Biarpun saya di desa saudara, tapi saya luar negeri saudara ya. Karena saya dari Denmark saudara. Tahu Denmark saudara? Ya, kota Demak saudara ya, tapi saya di pinggiran Demak, di Karangawen. Ya, tepatnya di Karangawen. Ya, enggak tahu di peta ada enggak saudara ya. Yang jelas mungkin itu daerah yang Anda tidak kenal saudara. Dan puji Tuhan saudara, ini disiarkan live streaming ya, baik Facebook maupun YouTube. Dan pasti jemaat-jemaat saya juga sedang menyaksikan ini, teman-teman saya, guru-guru saya juga sedang menyaksikan acara ini, dan Bapak Ibu Saudara. Dan pasti ada berkat yang saya mau sampaikan, ada berkat yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, kalau kita melihat hari-hari ini saudara, 6 bulan terakhir ini, tidak melihat itu anak Tuhan, orang Kristen, orang apapun, semua mengalami yang namanya pukulan-pukulan yang terak, mengalami yang namanya pukulan-pukulan yang berat, bahkan tendangan-tendangan yang berat saudara. Banyak orang yang beralih profesi, banyak orang yang menjadi kacau hidupnya saudara. Bahkan sistem-sistem yang sudah baik menjadi kacau saudara. Gara-gara yang namanya Mbak Corona saudara. Ya, itu kena rupane wedok wayu lemu tak unyel-unyel saudara ya. Saya enggak ketok saudara. Ya saya enggak ketok. Semua orang jengkel, semua orang gemes saudara. Tapi orang-orang yang menggunakan kesempatan dengan baik, justru lewat corona ini banyak orang buka usaha baru, banyak orang punya peluang baru Bapak Ibu Saudara. Nah tetapi saudara, yang saya mau sampaikan saat ini, apapun yang terjadi, seberat apapun penderitaan kita, seberat apapun pukulan-pukulan yang kita terima, kita harus berkata seberapa kuat kita bertahan dan menanggungnya saudara. Oleh sebab itu sore hari ini saya mau bagikan tentang kita harus terus tetap bergerak maju saudara. Coba katakan, walaupun mungkin pakai masker, katakan sama sebelahnya, bergerak maju. Bukan mundur, bukan ke samping, tapi maju. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Saudara, kita harus bergerak maju apapun yang terjadi. Sempat menyerah tadi saudara saya waktu mau ke tempat ini. Wong yomong tinggal 15 menit lagi saudara. Laker mobil saya jebol saudara. Tinggal 15 menit lagi kok ya jebol lakernya saudara ya. 15 menit sampai. Saya sudah menyerah. Saya sudah mau WA Pak Yason, Pak udah kayaknya nggak nyanda Pak. Gantiin aja Pak. Tapi dalam hati saya, hati ini sudah sangat bersukacita, ingin bagi berkat di tempat ini. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Saya enggak boleh menyerah, saya harus bergerak. Piye carane saudara? Sidik-sidik mandek tak deloi, gek-gek ngobani meh ucul saudara gitu kan. Dan akhirnya saudara, Tuhan kasih pertolongan.
Nanti saya akan bersaksi di bagian poin-poin yang tepat, saudara. Ya, di kesaksian ini, saudara. Kami mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa sore tadi, saudara. Waktu mau berangkat ke sini. Ya, nanti, saudara. Nah, sekarang kita akan belajar dulu firman Tuhan, saudara. Sedikit sharing firman Tuhan. Mari kita lihat, saudara, Alkitab kita di dalam kitab Mazmur, Bapak Ibu Saudara. Kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 26. Saya akan baca ayat 23, 24 saja, saudara. Berkata demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau kalimat ini berkata menetapkan langkah-langkah orang, berarti harus apa, saudara? Berjalan. Tuhan tidak akan menetapkan langkah orang yang berhenti, saudara. Tuhan menetapkan langkah. Langkah itu siji loro telu kanan kiri. Tuhan menetapkan langkah kita, saudara. Makanya kita harus bergerak kemana, saudara? Maju. Ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Tangan siapa? Tangan kita. Walaupun kita sering nyanyi tangannya, tangan orang lain. Tangan kita yang ditopang. Tangannya, kok tangannya ya? Tanganku, gitu tuh harusnya. Oh tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang mau bergerak maju. Tuhan tidak mau bersama dengan orang-orang yang hanya berdiam diri saja, yang hanya stagnan begitu saja. Tuhan suka dengan orang yang mau bergerak maju ke arah yang lebih baik, saudara. Mazmur 23, berjalan maju itu kadang-kadang melewati lembah. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saudara, dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman. Tapi ingat ayat-ayat yang mendukung bahwa kita sebenarnya hanya melewati lembah itu. Kita akan diperhadapkan dengan lembah baka, lembah kegelaman, lembah-lembah yang lain yang hari-hari ini karena corona kita hadapi. Namun kita harus tetap berjalan maju. Mau diberkati Tuhan? Mau ngalami Tuhan? Mau ngalami lawatan Tuhan? Bergerak dan berjalan maju. Tidak ada alasan untuk berhenti, saudara. Slide-nya enggak jalan, Dek. Tidak ada alasan untuk kita berhenti, Bapak Ibu Saudara. Kita harus terus bergerak maju. Karena kita tahu bahwa langkah-langkah kita dipersiapkan Tuhan, dituntun Tuhan, dibawa Tuhan kepada jalan yang lebih baik, kepada jalan kemenangan. Katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan, ada istilah kalau kita nggak bisa terbang, berlarilah. Kalau kita nggak bisa lari, jalanlah. Kalau kita nggak bisa berjalan, apa saudara? Merangkaklah. Nek wis ora iso ngerangkak, ngesot to. Makanya ada suster ngesot. Artinya terus berusaha bergerak. Obah mamah kata orang Jawa. Nek ora obah, ora mamah. Ya saudara, saya akan menjelaskan perjalanan bangsa Israel itu gambaran daripada perjalanan Israel rohani seperti saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saudara, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel dari pasal 14, pasal 15 sampai pasal 25 dan seterusnya, saudara. Kita lihat
jatuh bangun bangsa Israel. Selesai dengan seri 1, ada seri 2. Selesai seri 2, ada seri 3. Namun yang dilakukan bangsa Israel dan Musa, Yosua dan Kaleb, mereka tetap berjalan. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bergerak maju seperti bangsa Israel? Mari kita lihat, saudara. Yang pertama dibutuhkan kesadaran dan pengertian bahwa sesuatu yang lebih baik akan kita alami, saudara. Perhatikan, saudara, ya. Bagaimana kita bisa bergerak maju, itu dibutuhkan kesadaran dan pengertian bahwa sesuatu yang lebih baik di sana akan terjadi dan kita alami. Kenapa orang tidak mau bergerak maju? Karena orang tidak sadar bahwa Tuhan menetapkan langkah orang percaya. Kalau kita sadar bahwa di perjalanan, bahwa di tengah perjalanan, bahkan kemanapun kita berjalan, bahwa di sana, sadar tidak sadar, Tuhan sedang menanti kita dan Tuhan mau menolong kita. Coba pikirkan kesaksian saya ini, saudara. Waktu saya di tol tadi sudah klotak gitu ban sebelah kiri depan. Karena saya punya pengalaman ball jointnya ambrol, dalam bayangan saya, aduh mati ini. Ambrol ini kayak gini, ambrol ini. Tapi ketika sejenak saya merenungkan dan connect dengan Tuhan. Tuhan ngomong apa? Keluar dari tol. Keluar dari tol, saya keluar tol di Jatikaleh, saudara. Saya jalan terus minggir pelan-pelan, sementara ban yang sebelah kiri semakin kencang bunyinya. Kroak, 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 kroak. Saya semakin memperpelan jalan mobil saya. Saya pikir, sudah tidak ada jalan keluar, jam segitu mana ada bengkel yang buka. Tapi saya harus sampaikan berita kebenaran ini. Sadari, perlu kesadaran yang penuh bahwa dalam setiap perjalanan kita, di sana Allah sudah menanti kita. Dimanapun kita berada, Allah ada di kanan kiri kita, siap menolong kita, amin. Saya masuk ke bengkel yang satu, udah masuk, bengkelnya besar, warnanya merah. Mobil mewah di situ banyak, saya masuk, karena mobil saya jelek mungkin, saudara, ya. Lalu dibilang, wah Pak, spare partnya sudah nggak ada yang jual, ini hari Minggu. Padahal bengkel besar. Saya bilang, Tuhan, maunya Tuhan apa? Dan Tuhan mau tuntun saya untuk mengalami yang namanya Tuhan menyediakan yang lebih baik. Ada seorang bapak yang berkata, Mas, maju saja. Terus maju, lihat sebelah kiri. Nanti sini ada yang jual toko onderdil. Nah, toko onderdil, nek orang no bengkele, sing masang sopo, saudara. Kan gak mungkin Mas Agung yang masang. Saya berjalan menuruti pimpinan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan, saya mau berkhotbah tentang bergerak maju. Apapun yang terjadi, saya harus khotbah di sini. Amin, saudara. Saya harus berkhotbah. Saya WA Pak Yo, saya telat 2 menit. Dalam bayangan saya yang mana mungkin 2 menit. Yo nek dati, nek ora, saudara. Saya jalan maju pelan-pelan. Sudah kebablasan. Istri saya lihat, Pak kayaknya ada bengkel. Tapi sudah mau tutup. Toko spare part tadi, saya mundur. Ini yang di luar dugaan. Ini yang dikatakan dibutuhkan kesadaran. Bahwa Tuhan ada di sana menolong kita, mengutus orang menolong kita. Saya parkirkan mobil, lalu saya jalan. Engkohnya itu lagi duduk-duduk sambil ngerokok. Koh? Nah baru bilang, koh dia dengengek, saya kaget sudah. Loh, lah kok wong genuk, saya bilang saudara ya. Wah, kok wong genuk lah, pelayanan saya dulu digenuk, saudara. Terus saya lihat istrinya, dia panggil saya, Kak Timo. Loh, konco guru ngajar sekolah minggu, sing duwe
bose dewe saudara. Kalau sudah waduh aku mau jaluk tulung, sudah mau tutup saudara. Waktunya diperbaiki semua, wah diganti yang bagus, pokoknya wah diperbaiki yang bagus. Yang luar biasa lagi, kok Ci habis berapa? Dia berkata, sudah om sudah ditunggu jemaat, cepet ndang berangkat. Haleluya. Mereke laker tadi ratu. Ratuku saudara. Rambayar. Itu tandanya kalau kita terus beriman, bergerak maju, ada pertolongan Tuhan. Jadi saudara, untuk bergerak maju dibutuhkan kesadaran dan pengertian bahwa suatu yang lebih baik Tuhan sediakan buat kita. Maka dari itu saudara, jangan berhenti. Apapun yang saudara hadapi saat ini. Pak, tokone sepi. Saya mau katakan, biar sepi, jangan ditutup. Pak, aku dodol mie ayam. Ora payu sedina ming 5 mangkok. Bosok. Ojo ditutup. Minta hikmat Tuhan. Di luar, di depan sana, Tuhan sedang menyediakan yang lebih baik. Amin. Saudara percaya? Pertolongan Tuhan tidak hanya untuk orang desa, orang kota, orang semua. Kita harus sadar betul bahwa setiap perjalanan hidup kita, Tuhan sudah menyiapkan jalannya masing-masing dan Tuhan sudah menyiapkan pertolongannya masing-masing, saudara. Kalau kita lihat, saudara, kenapa dibutuhkan kesadaran? Ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, kalau dalam pasal 14, saudara, apa kata bangsa Israel? Dia berkata, bukankah ini telah kami katakan kepadamu? Di pasal 14 ayat 12 itu. Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir. Ini orang mana? Orang Israel. Tapi lihat respon Musa, saudara. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah apa? Takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari siapa? Ini loh saudara yang perlu kita pahami. Bergeraklah maju, karena Tuhan pasti menyelamatkan dan menuntun kita dan memberkati kita. Ini perlu kesadaran yang betul. Karena kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita punya siapa? Tuhan yang ajaib. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu ada dan hadir dalam setiap kehidupan kita. Saudara, bergeraklah maju. Maka dibutuhkan kesadaran bahwa Tuhan akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita hadapi saat ini. Banyak orang yang berubah hidupnya gara-gara corona ini, saudara. Yang awalnya pesimis, bahwa ini akan hancur, usaha saya akan hancur, hidup saya akan hancur. Tapi ketika sudah dijalani 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita diberkati Tuhan. Amin, saudara. Jangan takut, kata Musa. Jangan takut. Nah, saudara, itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, untuk bergerak maju, kita harus melangkah dan mulai sesuatu. Dan mulai berangkat, mulai bertindak, saudara. Kalau saudara mengalami tekanan yang bertubi-tubi, lalu saudara hanya bertahan, sampai kapan pertahanan kita? Kenapa petinju sering kalah? Karena dia hanya bertahan, tapi tidak pernah bergerak maju untuk memukul. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kalau mau kita di depan sana, mulai dan mau ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan tadi, mulailah melangkah
dan bergerak. Ayatnya ngomong apa saudara? Di situ dikatakan, jangan berdiam diri dan berangkatlah. Nek berangkat ki mlaku kok mboten. Pono berangkat jika ning kursi terus. Kecuali numpak mobil, gitu. Pak sopir sudah penuh, mangkat. Ya tetap jiko saudara, sing mlaku bane, gitu. Tapi kini sedang bicara tentang apa? Perjalanan bangsa Israel yang harus melangkah. Kenapa harus melangkah? Di belakang tentara Mesir sudah apa saudara? Mengejar. Tuntutan zaman, tuntutan hidup, tekanan hidup akan terus mengejar kita dari hari ke hari saudara. Nah kalau kita diam saja, santai-santai saja, tidak mau bergerak, kita akan digilas dengan perkembangan zaman ini saudara. Maka gereja Tuhan jangan sampai ketinggalan. Gereja Tuhan harus bergerak lebih cepat. Bangkit, berangkat dan mulai berjalan. Prinsipnya adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Amin saudara. Dan bangsa Israel akhirnya ketika Musa pakai tongkatnya itu dia digebukkan kepada air laut itu, maka air laut terbelah dan mulailah mereka berangkat maju saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, untuk kita bergerak maju harus bertindak, tidak hanya teori. Mulai bertindak, mulai bergerak maju saudara. Ya kalau kita lihat di dalam pasal di Keluaran di pasal 14 ayat 15 itu dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka apa saudara? Berangkat. Ini arti kata bergerak itu. Mangkato. Orang kalau sudah lama enggak ke gereja, ini gara-gara corona kan banyak yang enggak ke gereja ini, online dan lain sebagainya. Semakin lama tidak ke gereja, Anda akan semakin nyaman, betul? Supaya tidak nyaman, mulai melangkah walaupun harus pakai masker. Walaupun disemprot bolak-balik, tetap harus mulai bergerak. Karena kalau tidak bergerak, gereja akan tergilas dengan tekanan zaman. Mulai bergerak. Tempat saya itu banyak orang tua, tapi mereka semangat-semangat saudara. Serasa sudah tidak takut corona. Sing penting nganggo masker, linggih, ora salaman, menikmati hadirat Tuhan. Selesai. Daripada di rumah. Katanya ibadah online. Sing dibuka apa saudara? Online. Oh iki diskon. Oh, kayak musim aglonema, wah diskon, beli 1 gratis 2. Lupa kalau Pak Timus sedang khotbah hari ini. Haleluya saudara. Harus mulai melangkah, mulai bergerak kalau kita mau diberkati Tuhan. Kalau kita mau mengalami sesuatu yang lebih baik. Bangsa Israel ketika mulai bergerak maju. Maka yang ketiga itu terjadi saudara. Dibutuhkan iman yang kuat. Dibutuhkan apa? Iman yang kuat. Nah, keberangkatan, pergerakan disertai dengan iman yang kuat. Tidak boleh goncang. Seperti orang yang sedang berjualan memulai usaha baru. Yang namanya lagi usaha baru itu larisnya pol saudara. Promosi, larisnya pol. Tapi kalau udah mulai hari keempat, kelima, keenam, mulai sepi pembeli. Orang secara umum menyerah. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada lagu yang mengatakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Iki sakjane pemain keyboardnya nek kene enak Mas, stringnya ngalir alon-alon ngono. Nah, aku ki nek keselio sok nyanyi soal saudara. Ya, nek watuk nyanyi saudara ya. Ya, soalnya walaupun bukan penyanyi saudara, ya. Ya kasih string gitu ya, di D atau di G gitu. Supaya mendaratnya ke Bapak Ibu Saudara lebih baik. Saya dikasih waktu berapa jam? Sudah poin 3 kok, tenang saja. Ya saudara ya. Karena di tempat kami cuma 1 jam ibadah, puji-pujian sama firman. Karena dibatasi oleh pemerintah ya, tidak boleh lebih dari 1 jam. Saudara dikasih Tuhan, dibutuhkan iman yang kuat.
untuk kita tetap teguh menghadapi perjalanan yang sangat jauh. Tujuan bangsa Israel adalah apa, saudara? Keluar dari apa? Tekanan Mesir. Keluar dari apa, saudara? Laut. Tapi dibutuhkan iman yang kuat. Bayangin saudara, ketika bangsa Israel berjalan itu gak cuma 1-2 orang. Ribuan. Banyak banget. Cilik, gede, tua, nom. Mereka umpel-umpelan berjalan, saudara. Di Alkitab dikatakan, maka laut itu menjadi kering. Air menjadi tembok. Tapi tidak dijelaskan. Mungkin di situ ada tulang ikan. Mungkin di situ ada karang yang keras. Kalau kita lihat filmnya, ada yang kesandung, tiba, waduh bocor gitu. Tapi mereka tetap bangkit lagi, lari lagi, saudara. Itu bukti gambaran yang kita bisa bayangkan bahwa mereka terus berusaha untuk bergerak maju. Walaupun sulit, walaupun susah, mereka tetap bergerak maju. Maka diperlukan iman dan tekad yang kuat, saudara. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini, mungkin sudah memulai dengan usaha yang baru. Mungkin memulai sesuatu yang baru yang mungkin kita semua gak pernah coba. Lakukan itu, saudara. Tetap pertahankan dan tetap terus bergerak maju. Iki gagal, usaha yang ini. Kalau ini gagal terus, jangan berhenti, saudara. Kalau kita berhenti, itu tandanya kita kalah dan kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan, saudara. Bangsa Israel, mungkin waktu mau berangkat mereka ngomel-ngomel, tapi ketika sudah ada di tengah-tengah laut, mereka tetap berjalan dan sampai kepada tujuan. Saya mau katakan, apakah setelah mereka keluar dari tanah Mesir, keluar dari laut itu, mereka tidak ada masalah, saudara? Ada. Mereka harus menghadapi yang namanya apa, saudara? Mara dan Elim. Air yang pahit menjadi manis. Mereka juga mengalami yang namanya apa? Kelaparan di tengah jalan. Sehingga ada burung puyuh dan roti mana. Itu tandanya apa? Seperti Tuhan itu buat seri dalam kehidupan kita. Seperti ada serinya. Ini seri Mesir dan Laut Tebro. Ini seri Israel, Mara dan Elim. Ini seri Israel dan roti mana dan burung puyuh. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Seri kita berbeda-beda. Tapi Tuhan ada di sana. Tinggal Tuhan kasih judul lakon apa, ini yang saya nggak ngerti. Semua orang Jawa bilang, wong duwe lakon dewe. Ning Gusti Allah, Gusti Yesus, Kang Hakaryo Jagat, wis netepake bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Gusti Yesus mboten sare. Tuhan beserta dengan kita. Apapun seri kehidupan kita. Mau di Mara, mau di Laut Tebro, tetap kita harus maju berjalan sampai Kanaan. Tempat di mana ada madu dan susu, di mana di berkat kelimpahan Tuhan sediakan kepada kita. Jangan menyerah. Haleluya. Ku tak akan menyerah. Yuk semuanya ini. Pada apapun juga sebelum ku coba semua yang berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya Yang terakhir saudara yang saya sampaikan. Di luar kita beriman, di luar kita terus bergerak maju. Lalu mulailah paradigma kita dirubah. Kalau kita lihat Roma 12 ayat 2 dikatakan, kita dibaharui oleh akal budi kita. Paradigma kita harus diperbaharui ketika kita menghadapi yang namanya sebuah perjalanan. Yang di belakang, kanan kiri, itu adalah tekanan-tekanan. Mindset kita harus kita baharui.
Pola pikir kita harus kita baharui. Karena saya percaya, kalau saudara-saudara mau bergerak maju, Tuhan pasti beserta dengan kita. Yang terakhir saudara. Yang terakhir untuk kita bisa bergerak maju, kita harus bergerak maju bersama-sama. Bergerak maju bersama-sama. Kita tidak bisa kerja sendiri. Kita tidak bisa berjalan sendiri, saudara. Bangsa Israel ketika melewati Laut Terbelah, gak ada yang berkata, aku tak di sini saja. Walaupun waktu mau berangkat, hei, kenapa engkau bawa ke sini? Bukankah aku enak di Mesir? Kenapa engkau bawa ke sini? Tapi ketika orang sudah berangkat, mereka berangkat bersama-sama. Tidak ada yang ditinggalkan. Bersama keluargamu kita maju. Bersama tim kita maju. Bersama dengan gereja, satu gereja, bersama dengan jemaat untuk memajukan gereja ini. Bersama dengan keluarga untuk memajukan usaha keluarga kita. Bersama dengan tim untuk memajukan tim apa yang kita sekarang sedang jalani, saudara. Ada sebuah cerita, saudara. Ada seorang anak yang dulunya dianggap, wah kowe iki sapa, anak paling goblok, anak paling goblok. Tapi ketika menghadapi sebuah krisis, orang tuanya bangkrut, istrinya di PHK, kakak-kakaknya yang sombong-sombong tadi mengalami penurunan gaji, ada yang dipindah tempat. Yang anak yang tadi mungkin hanya anak biasa, cuman tamatan SD, yang selalu jadi kalah-kalahan. Dia berlahan, dia maju. Ketika dia maju, dia sukses. Punya pabrik peternakan yang luar biasa. Dia tidak mau jalan sendiri. Dia jawil papahnya. Ayo pak, aku butuh orang tua yang bisa jadi penasihat saya. Supaya saya tidak salah jalan. Dia panggil mamanya, mama, aku butuh manajemen yang bagus, mama luar biasa mengatur keuangan. Kakak-kakaknya dipanggil, aku butuh manajer yang luar biasa, aku butuh manajer yang bertanggung jawab. Semua keluarganya dilibatkan, perusahaan ini semakin besar, semakin diberkati. Berangkat dari apa? Dia sendiri, tapi dia tidak mau berjalan sendiri walaupun dia sudah sukses. Dia tetap libatkan keluarganya, sehingga keluarga ini tidak ada yang miskin, tapi semua diberkati oleh Tuhan. Karena apa saudara? Maju bersama-sama. Rahana keluarga yang ditinggalkan, enggak ada. Maju bersama-sama, susah bersama-sama, senang bersama-sama saudara. Saya percaya suami istri sepakat, sehati, maju bersama-sama. Ya, mau buka apa? Buka tutol mie ayam. Ya sepakat, ayo mie ayam. Aku tadi tukang asah-asah sih rak apa-apa. Nah, karena perintisan saudara. Nanti lama-lama pasti diberkati Tuhan. Amin saudara. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Seberapa berat tekanan pukulan-pukulan dari luar. Pertahankan. Kuatkan imanmu untuk menghadapi tekanan. Tapi jangan cuman bertahan. Bergeraklah apa saudara? Maju. Bukan bergerak mundur. Ada cuman satu di dunia ini. Mundur malah menang. Apa mas? Tarik tambang. Maju itu malah kalah. Nek mundur menang. Ning cuman tarik tambang saudara. Yang lain maju. Tidak ada yang mundur. Haleluya. Mau maju? Jangan seperti orang tarik tambang. Mundur, menang, cekakaan yang kalah. Kan gitu. Tapi kita bukan orang seperti itu. Kita orang yang bergerak maju. Tatapan kita ada di depan sana. Tuhan mengatakan apa? Rancangan kita di depan sana adalah rancangan yang apa saudara? Damai, sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak akan menyerah.
Tuhan Yesus memberkati. Ku tak akan menyerah. Singer-singer bisa bantu. Pada apapun juga sebelum ku coba, tetapi ku berserah pada kehendakmu. Ku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah kepada Tuhan juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah pada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, kalau ada hari-hari ini yang mengatakan bahwa betapa berat pukulan yang aku terima, jangan berdiam saja, tapi mulai bergerak maju. Dan mulai tekankan pukulan tanganmu itu mulai bergerak. Kalau kita tidak mau bergerak, kita akan digilas oleh kekejaman dunia ini, saudara. Kita harus bergerak, mulai dengan sesuatu yang baru, yang mungkin kita nggak pernah alami. Sadar, saudara, harus sadar di luar sana, ketika kita berjalan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Tuhan sedang memberikan pertolongan buat kita. Makanya jangan takut, karena Dia menopang kita. Kasih IG, Mas. Saudara, kalau ada hari-hari ini yang saudara mengalami tekanan-tekanan berat dan sulit untuk bergerak, saya akan doakan dari tempat ini. Tidak perlu berdiri, sudah tempat duduk saja. Saya akan doakan Bapak Saudara. Ku tidak takut, oh, sebab Kau besertaku. Katakan, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Saya percaya dengan pujian ini saudara akan merasakan jamahan Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Siapa Dia, saudara? Dia batu karang kita, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Oh, dengan tangan kananku. Amin. Haleluya. Yesus memberiku dengan iman kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, oh, dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Keluar mati kita. Oh, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Dia beserta kita, saudara. Dia Allah yang memperhatikan kita. Engkau meneguhkanku, oh, Engkau meneguhkanku, bahkan menolong, bahkan menolongku. Haleluya. Kau batu
pertukaranku. Sama-sama katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan. Yesus memegangku, yes, haleluya. Dengan tangan kanan Dia menuntun langkah kita, Dia menggandeng tangan kita. Bergeraklah maju. Oh, kemenangan, haleluya. Yesus memegangku, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memberiku, oh Yesus katakan Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan ada pada kami, berikan kami kemenangan. Jamah setiap kami, mampukan kami bergerak, ekonomi kami maju, hidup kami diberkati. Yang sudah mulai menyerah, bangkit. Kalau kita merasa tidak bisa berjalan, belajarlah merangkak maju. Tuhan ada bersama dengan kita. Yang seolah-olah jalan kita buntu, sudah tidak ada harapan. Tuhan bisa pakai Musa dengan tongkatnya untuk membelah laut. Itulah yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tuhan bisa membelah setiap kebutuhan kita. Dan dibukakan pertolongan Tuhan. Jemaat GPD Ungaran yang hadir sore ini akan mengalami sebuah terobosan ke arah yang lebih baik. Karena mau bergerak dan berusaha. Terima kasih Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah terangkat tadi. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka pulang dari tempat ini membawa keyakinan yang kokoh bahwa mereka menyadari bahwa Tuhan di depan sana memberikan yang lebih baik dari apa yang aku alami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami akan maju bersama-sama dengan keluarga kami, dengan gereja kami bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur, hamba-Mu sudah berhenti bicara, firman Allah sudah hamba sampaikan. Berkati jemaat-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya menyambutnya dengan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan saudara. Kepada Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan yang melawati kita dengan penuh kuasa, dan mari kita mengucap syukur karena berkat Tuhan itu. Terima kasih Pak Timo, ya, tertunda, tetapi akhirnya tiba waktunya, dan kita bersyukur pada Tuhan menerima berkat pada saat ini. Apakah
multimedia bisa menampilkan saudara-saudara kita yang berulang tahun pada pekan ini ya, karena ini warta gereja yang saya taruh di sini rupanya. Ya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kita yang berulang tahun pada pekan ini. Krishna Mohan tanggal 16 September, Yuda Dwi Fajar Utomo tanggal 19 September, Jeffrey Satria Paulus Dompas tanggal 20 September. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mazmur pasal 5 ayat 13. Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada pekan ini, yang hadir pada ibadah ini silahkan bangkit berdiri. Yang tertera ataupun mungkin belum tertera di dalam warta gereja kita akan doakan. Apakah ada? Tidak ada ya? Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau demikian mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu bagi hidup kami. Dalam ibadah ini ada sukacita yang besar ketika kami menyembah Tuhan, memuji Engkau. Ada berkat firman-Mu ya Tuhan yang mendorong kami untuk bergerak maju karena Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik di depan kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu bagi kami semua. Dan kami percaya berkat Tuhan itu terus melimpah-limpah menyertai kami. Keadaan sulit kami menghadapinya, tetapi kasih setia Tuhan itu selalu baru bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pelayan-pelayan pekerjaan-Mu, Engkau memberkati ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan dimanapun berada. Pelayanan-pelayanannya, penggembalaannya diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan, dalam urapan Tuhan. Dan Engkau ya Tuhan yang melimpah-limpahkan daerah yang dilayani lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat sore hari ini. Sebentar kami akan pulang, kami percaya berkat-Mu atas kami semua. Dan sekarang saudara, mari kita terima berkat dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari putranya yang tunggal yaitu Yesus. Dan penyertaan kuasa Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Segala berkat yang Tuhan janjikan dalam keselamatan menjadi bagian hidup kita. Sebab Yesus adalah ya untuk setiap janji Allah. Berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.